Innallaha ta'ala jawadun. Ini yang betul itu tanpa tasjid ya. Jawadun yang betul. Karena tak lihat di sarah itu tanpa tasjid. Innallaha ta'ala sunnahu ta'ala jawadun iku murah. Yuhibbu demen sapa Allah aljuda ing kemurahan. Wa yuhibbu lan demen sapa Allah ma'aliyal akhlaki ing akhlak-akhlak kang mulya. Wa yakrahu lan gedeng sapa Allah saf-safaha ing rendah-rendahe akhlak. Rawahu oh, tadi belum tak terangkan apa namanya? Anu hadisnya. Ini dulu Pak. Rawahu ngrawatake hadis sapa Abu Nuaim. Sapa Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Ani Ibnu Abbasin saking sahabat Ibnu Abbas. Jadi tadi hadis di atas belum tak terangkan derajatnya ya. Jadi hadis di atas itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Nah, itu. Nah, yang sahih itu adalah apa namanya? Hadis riwayat Ahmad dan Imam At-Tabrani. Perawinya adalah perawi hadis sahih kecuali satu, tapi satu orang itu bisa dipercaya. Sedangkan perawinya adalah Ad-Duhaq bin Sufyan. Ad-Duhaq bin Sufyan bin Auf bin Ka'ab al-Qilabi. Itu disebutkan dalam Sarah Jami'us Shaghir. Nah, jadi hadisnya bisa dianggap sahih yang di atas tadi. Kita teruskan yang berikutnya ini. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang pemurah. Artinya banyak pemberiannya. Dan menyukai kemurahan. Artinya apa? Artinya apa namanya? Allah itu senang dengan orang yang dermawan, orang yang suka memberi, orang yang gampangan lah. Gampangan dalam ibadah, bukan berarti gampang ke ibadah, bukan. Ibadah itu sregep, baca Quran ya sregep, ngaji ya sregep, sholat ya sregep, itu gampang untuk diajak ibadah. Kemudian dalam masalah kebaikan pun dia gampang diajak nyumbang, cepat nyumbang, diajak itu sodakoh, cepat sodakoh. Nah, kemudian juga pemurah dalam masalah dunia, tidak iman-iman dengan hartanya kepada orang yang lain. Kebalikannya, masih terus ada terusannya. Dan Allah itu juga mensukai akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Jadi kadang-kadang ironis ketika kita melihat seorang yang berstatus atau bergelar ustadz, ulama, tapi ketika dia ngomong bahasanya itu pakai bahasa-bahasa yang kasar, bahasa yang tidak pantas, itu ironis. Kenapa? Itu tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Kemudian Allah itu tidak menyukai saf-safaha, artinya akhlak yang jelek, akhlak yang hina. Kalau kita teruskan hadisnya dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, ada terusannya, wa min idami ijralillahi azza wa jalla ikramu salasatin. Termasuk kalau kita mau memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memuliakan 3 orang. Al imamul muksid, imam yang adil. Jadi kalau ada pejabat yang adil, Pak Lurah, Pak RW, Pak Camat, kalau dia itu adil, maka harus kita hormati. Wajus saibati fil Islam, orang yang punya uban dalam agama Islam. Nah, ini masuk ini ubannya banyak, nah, harus dihormati. Masih banyak ubannya tidak masuk ini. Kalau masih banyak ubannya harus dihormati. Nah, kemudian wahamilul Qur'ani ghairi jafin anhu walal muta'alifihi. Kemudian orang yang hafal Quran tapi tidak kasar dengan Al-Quran. Apa artinya? Artinya kalau dia itu hafal Quran, maka omongannya tidak miso-miso, tidak gampang omong-omong yang jorok. Itu namanya orang yang hafal Quran tidak kasar kepada Al-Quran. Ketika ngajak dakwah, itu dia dakwahnya dengan cara yang lemah lembut. Walal muta'alifi, dan bukan termasuk orang yang hafal Quran kemudian dia merasa
hebat, wah aku itu orang yang hafal Quran lebih dari yang lainnya. Nah ini tidak termasuk dalam wajib dimuliakan. Yang wajib dimuliakan tuh orang yang hafal Quran tapi dia punya akhlak mulia, rendah hati, tidak sombong dengan hafalan Qurannya. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Sayang ikut Imam Asyuyuti, hadisnya adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Cuma sebagian ulama mengatakan ada rawi-rawinya yang kurang kuat di dalamnya. Nah, jadi rawahu mana tadi? Rawahu Abu Nuaim an Ibnu Abbas.